Jadi orang yang bisa menata diri adalah orang-orang yang memiliki tujuan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka orang itu akan menjadi orang yang sungguh-sungguh disebut dengan bijaksana. Apakah Anda pernah bingung ketika bangun pagi? Anda tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan mungkin mondar-mandir karena memang tidak ada planning apa yang harus dikerjakan. Jika Anda merasa bingung, kemudian tidak tahu harus mengerjakan apa, maka baik sekali jika Anda belajar apa yang disebut dengan self-management. Artinya menata diri, mengelola diri. Mengelola diri adalah salah satu kecerdasan emosi yang diberikan oleh Tuhan agar kita mampu menata kehidupan ini yang begitu banyak hal yang kadang-kadang harus kita kerjakan. Ketika orang merasa dia berada di tengah-tengah keramaian, kemudian dia menjadi bingung, dia ke kiri atau ke kanan, itu tandanya dia sedang tidak mampu menata dirinya. Seharusnya dia bisa buat keputusan, oh saya akan ke kiri, oh saya akan ke kanan, karena sudah membuat yang disebut dengan perencanaan. Jadi orang yang bisa menata diri adalah orang-orang yang memiliki tujuan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga seluruh energinya itu akan berfokus kepada skala-skala yang sudah ditetapkan yang disebut dengan skala prioritas. Orang yang bisa menata diri bukan saja bicara mengenai tindakan, itu juga bicara mengenai pikiran dan juga bicara mengenai ucapan. Sehingga bisa menghindari hal-hal yang mungkin negatif, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada orang yang tidak bisa menata dirinya, mungkin terkait dengan ucapannya. Kadang-kadang pokoknya dia ngomong saja, ya. Pokoknya dia berkomentar saja, tanpa disadari bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ketika orang bisa menata dirinya, terkait dengan pikirannya, terkait dengan ucapannya, terkait dengan tindakannya, maka orang itu akan menjadi orang yang sungguh-sungguh disebut dengan bijaksana. Karena apa? Menata diri ini bukanlah sesuatu yang mudah dipelajari. Dia harus tahu siapa dirinya. Nah, itu yang kita pelajari pada minggu lalu. Paham dirinya. Ketika dia paham dirinya, dia harus mampu sekarang mengelola dirinya sendiri. Mengelola diri sendiri itu berkaitan dengan kemampuan di mana orang itu tahu apa yang harus diucapkan, tahu kapan dia harus bertindak, dan kapan dia harus berdiam diri. Ini artinya dia punya kemampuan yang tidak gampang. Ternyata kecerdasan emosi itu tidak hanya bicara mengenai orang itu memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bisa dibaca di internet. Ini bicara mengenai memahami diri dan mampu mengelola diri. Mengelola diri itu berkaitan dengan mengendalikan diri sehingga kita bisa tahu skala-skala mana yang harus kita kerjakan. Yang saya sebutkan sebagai skala prioritas. Misalnya satu hari Anda akan bilang hari ini saya akan mengerjakan A, B, C. Maka itu menjadi skala prioritas. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita bergaul, ya, ada banyak hal yang mengganggu kita. Ajakan teman, ya, bisikan-bisikan mungkin dari mana begitu. Sehingga kita melupakan skala prioritas yang sudah kita tetapkan. Kalau ini terjadi, maka kita tidak mampu yang disebut dengan mengelola diri sendiri. Karena kita ternyata dikelola oleh pikiran-pikiran orang lain atau pendapat-pendapat orang lain. Kita tidak mampu memiliki prinsip-prinsip yang harus kita kerjakan. Karena itu mengelola diri itu masuk juga dalam kemampuan mengembangkan diri.
menjadi orang yang profesional dalam bekerja secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Artinya kita bekerja dengan benar, secara profesional tanpa ada hasutan-hasutan atau pengaruh-pengaruh dari luar. Artinya secara mandiri kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Jadi kalau sudah bekerja itu kita bisa bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing, maka itu sudah dikategorikan kita mampu mengelola diri kita sendiri. Coba bayangkan sekarang, ilmu ini itu harus dimiliki oleh semua orang dari kita bangun sampai kita tidur, bangun lagi. Ternyata orang juga harus bisa mengatur, dia harus bangun jam berapa dan harus tidur jam berapa. Dia harus kerjakan apa, dengan siapa, di mana, dia juga harus mengaturnya. Karena itu biasanya orang-orang tertentu akan membuat catatan. Nah, ini saya katakan sebagai tindakan praktis ya. Mengelola diri itu tidak hanya dalam tatanan pemikiran saja. Mengelola diri harus ada dalam tatanan praktis. Kita harus membuat catatan-catatan kecil yang kita mungkin tidak perlu disampaikan sama orang. Entah itu di HP, atau di kertas, atau di tempat kerja, kita tempel saja atau tulis saja. Misalnya hari ini saya akan buat A, B, C. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mengelola diri itu bukan bicara mengenai saya tahu apa itu mengelola diri, tetapi saya tahu bagaimana mengelola diri. Secara praktis yang sudah saya sampaikan tadi, biasakan diri selalu membawa catatan hal-hal apa yang harus saya kerjakan. Karena apa? Karena ternyata kita ini sering banyak gangguan. Tiba-tiba misalnya ada banyak kan, kita sudah mau pergi ke tempat A, tiba-tiba di tengah jalan ketemu si B. Kita ngobrol-ngobrol lupa ke tempat A. Terus kita mulai, saya lupa. Nah ini kalau kita sudah mulai banyak gangguan begini, berarti kita harus memiliki kecerdasan yang disebut dengan kemampuan mengelola diri. Sehingga kita menjadi mandiri, memutuskan sendiri, bahkan ada yang kita harus tolak. Artinya, dengan mengelola diri ini, kita akan menjadi orang yang secara mandiri mampu membuat keputusan, dan kita secara bertanggung jawab kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, bahkan bertanggung jawab terhadap pikiran, ucapan, bahkan tindakan-tindakan kita. Jadi, di awal saya katakan tadi, jika Anda masih bingung harus berbuat apa hari ini, berarti kita sedang berada dalam situasi di mana kita harus memahami yang disebut dengan mengelola diri sendiri. Jangan berpikir kita hanya mengelola orang lain, tetapi kelolalah dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Pikirannya harus dikelola, ucapannya dikelola, tindakannya dikelola. Berkaitan dengan tindakan, tadi saya katakan, secara praktis, kita bisa membuat catatan-catatan. Ya, hari ini membuat apa? Tidak usah banyak-banyak, mungkin 2 atau 3, tetapi itu menjadi skala prioritas. Sehingga kita tahu, hari ini saya sudah berbuat apa, sehingga energi kita bisa terpusat, bahkan kita menjadi produktif di tengah-tengah kehidupan ini. Mari saja, di samping kita memahami siapa diri kita, tetapi kita juga harus mampu menata dan mengelola diri kita sendiri. Semoga ini memberi inspirasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi di channel kesayangan Anda, yaitu Askara Channel.